Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini sebelum kita beraktivitas melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita sepanjang hari. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa kembali beraktivitas. Dan terlebih saya berucap terima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan kepada saya membawa renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang boleh kami lalui. Pagi ini kami semua akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami baca dan kami pelajari boleh kami pahami dan kami mengerti. Ajar kami untuk selalu setia membaca firman-Mu karena kami tahu firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Inilah doa kami yang tidak sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya mencoba mengambil tema tentang tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Saya ulangi sekali lagi, tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Saya mengambilnya dari 1 Yohanes 5 ayat 4 yang isinya demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Secara umum, tekun dalam iman berarti rajin, sungguh-sungguh, meyakini, mempercayai tentang sebuah keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpa dia. Dia tidak mudah diombang-ambing seperti kapal di dalam sebuah samudra yang kena gelombang. Dengan persoalan hidup yang ada, dia tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Tuhan kita. Dia punya sebuah pengharapan. Kalau kata teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah dalam harapan, keinginan, permohonan, ataupun permintaan. Tetap dan tidak berubah dari awal sampai akhir. Seseorang yang teguh dalam pengharapan, dia tidak mudah dipengaruhi. Jadi walaupun ada berbagai hal yang mempengaruhi mereka, pola pikir mereka, dia tidak terpengaruh. Karena dia tahu harapan, permohonan, permintaan atau keinginannya dapat terpenuhi dan menjadi kenyataan karena dia tahu ada Allah yang senantiasa ada bagi dia. Bapak Ibu yang terkasih, namun realitanya apa? Beberapa fenomena menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat tetap teguh dalam pengharapan, permohonan, permintaan, dan keinginannya. Ada orang yang justru sering diombang-ambingkan oleh pengharapan, permohonan, dan keinginan mereka. Diombang-ambing. Kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat harusnya memiliki iman yang tidak dapat dikalahkan. Bahkan dalam sebuah Alkitab di dalam Alkitab mengatakan bahwa imanlah yang mengalahkan dunia. Jadi iman kita bisa mengalahkan dunia. Ada 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Allah memberikan ketiganya untuk mengikat kita dalam kasih-Nya. Dengan demikian kita dapat mengerti jalan-jalannya, pimpinannya, hikmatnya, kekuatannya, kekuasaan, serta semua kebaikan Tuhan. Dengan terus berjalan dengan iman, kita akan berjumpa dengan Allah dan dipuaskan oleh segala yang baik dari Allah dan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Itu fakta ya Bu Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, iman adalah faktor yang menentukan masa depan. Saat kita melangkah dengan iman, Allah akan memegang tangan kita untuk melangkah maju menuju sebuah kemenangan. Allah rindu saya dan saudara dapat memiliki iman yang luar biasa sehingga kita dapat memberkati orang lain secara optimal. Contohnya aja Abraham. Jika Abraham memiliki iman yang terbatas, maka dia tidak akan menanti hingga 25 tahun menerima Ishak. Bahkan ketika Ishak telah dikaruniakan baginya, Abraham masih tetap memerlukan iman yang besar dan kasih yang besar kepada Allah untuk memampukannya untuk mempersembahkan Ishak pada Allah. Namun apa?
Abraham tetap berharap dan percaya dan Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau itu kita baca dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22 itu jelas. Iman seperti inilah yang Allah cari. Iman yang seperti inilah adalah iman yang kasih yang sejati. Dan kita bisa memilikinya jika kita memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, bagaimana agar iman kita bertumbuh? Dengan berdoa, baca firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan bisa kita tidak harus bawa-bawa Alkitab. Berbagai media dapat sudah menyodorkan kepada saya dan saudara untuk mengenal firman Tuhan dengan baik dan benar. Saat kita berdoa, baca firman Tuhan, Roh Kudus akan bicara. Kita jadi peka untuk meyakinkan bahwa Allah sanggup mengenapi apa yang sudah Dia janjikan dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu ibaratnya menjadi makanan bagi saya dan saudara yang membangun, mengembangkan iman sehingga kita mampu melangkah bersama Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan juga adalah sarana untuk mengembangkan, membangun iman. Pelayanan itu bukan hanya di atas mimbar, bukan sebagai WL, pembawa khotbah, sebagai khotbah, user, tukang yang membersihkan gereja, itu adalah sebuah pelayanan. Kecil namun di mata Tuhan berharga. Dan itu ketika kita melayani, kita berdoa, kita melihat kehidupan kita diubahkan, baik hidup kita sendiri maupun orang-orang yang kita layani. Kita akan melihat ada sebuah kemajuan dan doa-doa yang dijawab yang buat iman kita semakin kuat dan besar. Bapak Ibu jemaat terkasih, hidup yang penuh dengan iman adalah seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang mutiara yang indah di mana kita harus bekerja, mengusahakan, mencarinya sampai kita menemukannya. Untuk mendapatkan harta yang begitu berharga ini, kita harus rela berkorban. Mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi yang hanya tertuju kepada Allah saja semata. Karena apa? Hanya Dia yang bisa memuaskan seluruh kebutuhan kita, baik secara rohani maupun jasmani, bahkan mental kita. Hidup dengan iman sama seperti benih yang tertanam di dalam sebuah rahim wanita di mana kita tidak dapat melihatnya. Tetapi kita percaya bahwa Allah punya kuasa, Allah punya benih itu akan bertumbuh, Allah merawatnya, Allah akan memerendahnya menjadi sosok bayi yang indah, sosok yang utuh dan sempurna. Seperti itulah iman. Bapak Ibu terkasih, percayalah bahwa iman kita dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi. Allah akan memberkati kita karena percaya kepadanya. Tuhan akan senang dengan tersanjung ketika kita meyakinkan bahwa Dia adalah segala-galanya bagi kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan mengalirkan kasih dan kasih sayangnya seperti seorang bapak kepada anaknya. Iman sifatnya supranatural di mana kita tidak dapat melihat, tetapi sesungguhnya imanlah yang menghubungkan kita dengan Allah. Menghubungkan kita dengan kasih-Nya, dengan janjinya masa depan kita. Dan itu sangat penting untuk membangun iman kita melalui hubungan pribadi kita dengan Allah. Bapak Ibu jemaat terkasih, Tuhan telah menciptakan kita sesuai dengan gambar-Nya. Dan ingin kita semakin hari semakin dibentuk menjadi seperti Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita perlu percaya, punya waktu khusus, bersekutu dengan Dia, curhat sama Dia, ngobrol sama Dia. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pendidikan yang kita alami, yang kita punyai, kita tetap harus punya waktu membaca firman, berdoa dan menyembah. Kenapa? Saat kita membangun waktu intim kita dengan Allah, situ roh terbuka untuk menerima kasih-Nya, arahan-arahan, anugerah-anugerahnya. Kita punya kepekaan sinyal-sinyal yang Tuhan ingin berikan. Membangun keintiman dengan Allah sangat-sangat penting. Karena akan mempengaruhi aspek kehidupan kita, baik studi, pekerjaan, keluarga, pelayanan kita. Dan kita bisa mengerti kehendak-Nya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, lewat iman, pengharapan, dan kasih sesungguhnya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena Dia adalah sumber segala hal yang baik. Ketika kita mengaktifkan ketiganya, kita sedang memberikan Roh Kudus, memberikan kewenangan Dia untuk masuk dalam hidup kita. Bekerja dalam kehidupan kita.
Dan dia bergerak membuat hidup kita berubah. Memiliki iman dan pengharapan namun tanpa kasih akan membuat iman menjadi kehilangan esensi yang penting. Karenanya kita juga harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi kita, kekuatan kita. Secara totalitas menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Karena dengan iman ia akan mencurahkan berbagai kebaikannya, berbagai kasihnya tanpa batas. Biarlah lewat firman renungan pagi ini kita disadarkan bahwa dialah segala kemuliaan bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman inilah adalah kebenaran hidup dan terang bagi kami. Firman itu menjadi makanan bagi jiwa kami, menyergakan bagi roh kami menjalani aktivitas sepanjang hari. Ajar kami terus-menerus belajar, senantiasa bertekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan hanya kepada Yesus saja. Berkati aktivitas kami sepanjang hari, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.